Oke, ya, baik. Terima kasih atas waktunya hari ini. Eh, di kita sudah sampai ke pertemuan ke-10 ya. Jadi kalau UTS-nya dihitung itu sebenarnya sudah masuk ke pertemuan ke-10 ya. Terima kasih atas kerjasamanya ya. Apa namanya? Kita masing-masing punya keterbatasan ya. Kalian punya keterbatasan, saya juga punya keterbatasan. Nah, dalam keterbatasan itu gimana caranya supaya kita bisa mencapai hasil belajar yang maksimal gitu ya. Jadi saya juga di sini yang belajar bukan kalian aja, saya juga belajar sama. Oke, saya akan munculkan materi hari ini. Sebentar. Seperti biasa, perkuliahan ini saya rekam ya. Jadi nanti kalau ada yang nggak bisa ikut, silakan bisa lihat rekamannya saja ya. Nggak perlu, kalau nggak bisa ikut kuliah nggak perlu izin lagi. Oke ya. Jadi ini pertemuan ke-10. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih ya. Selalu berterima kasih saya, soalnya kalian sudah berusaha dengan baik ya, atas kerjasamanya dalam pelaksanaan kuliah, UTS, dan kemarin ada saya bikin angket juga ya. Sekali lagi ditegaskan bahwa komunikasi itu sangat penting sekali ya, dalam apapun ya, dalam pekerjaan apapun, dalam kuliah, dalam pekerjaan, misalnya kalian lagi kerja, itu juga komunikasi juga penting. Ini juga sebenarnya sama kayak kerja ya, sama kayak misalnya kalian kerja di mana gitu ya, saya pura-puranya jadi supervisornya, atasannya gitu ya. Kalian mengerjakan tugas, saya juga mengerjakan tugas saya, memeriksa tugas kalian gitu kan. Pada dasarnya sama. Jadi kita belajar bagaimana supaya bisa menjadi pribadi yang lebih baik dalam hal bekerja ya. Dan komunikasi itu sangat penting sekali. Ketika kalian kalau saya ada kendala itu saya pasti sampaikan. Misalnya nih nggak bisa bikin kuliah nih, nggak bisa bikin sesi Zoom, itu saya pasti sampaikan. Begitu pula juga dengan kalian ya, jangan sampai kalau ada kendala itu ya dipegang sendiri aja gitu ya. Kalau berkaitan dengan perkuliahan ini silakan sampaikan. Terus angket juga termasuk salah satu metode untuk berkomunikasi ya. Jadi untuk memperjelas kendala, terus kebutuhan kalian, dan mendapat feedback dari kalian juga. Jadi salah satu cara yang saya pakai untuk berkomunikasi ya. Terus saling percaya juga ya, kunci dari sebuah kerjasama. Ini kan kerjasama kalian, saya sama kalian ya, kerjasama. Dalam hal apapun itu, kalau nggak ada hubungan yang saling mempercayai, itu sudah susah ya. Jadi kalau misalnya kalian punya kecurigaan sama saya, kayaknya sensei ini nggak baca sakubungnya, nggak detail deh, nggak nggak rinci gitu loh. Curiga sama ininya deh, cara nilainya. Nah itu besar sekali sebenarnya pengaruhnya ya. Jadi bukan hanya sekedar kecurigaan ya, silakan disampaikan kalau ada yang seperti itu. Demikian juga saya kan ya, saya juga apa adanya. Kalau saya ada kecurigaan itu saya langsung bicarakan kepada kalian ya, langsung bahwa saya punya, kemarin juga udah cukup ngobrol ya waktu sebelum UTS, kayaknya ada yang pakai Google Translate dengan ini deh, caranya salah deh gitu ya. Jadi saya juga sampaikan begitu. Jadi ini juga kan sama, maksudnya kayak masalah Zoom juga sama. Ini misalnya kalian kan sini nggak ada yang munculin video kan, tapi saya nggak bermasalah dengan itu, nggak apa-apa gitu. Tapi untuk sebagian dosen mungkin berat juga ngelihat nama-nama aja gitu kan. Kadang perlu mengkonfirmasi, kalian ada nggak sih di situ gitu. Sebenarnya saya juga mau sih konfirmasi kayak semacam absen gitu, misalnya
Ihsan gitu ya, Aldi ada nggak gitu kan, saya pengen seperti itu. Hanya saja saya memutuskan untuk percaya sama kalian ya, bahwa kalian ada di situ ya, mendengarkan saya, kalian juga merespon terhadap apa yang saya sampaikan gitu. Dan itu sangat sulit memang mempercayai orang itu ya. Jadi kalau misalnya udah ada rasa curiga, kayaknya dia nggak ada deh di situ, nah itu udah susah. Jadi kalau nanti kalau kalian kerjasama sama orang juga harus saling percaya. Kalau nggak bisa begitu susah. Ya kalau udah nggak ada saling percaya, terus komunikasi juga nggak bagus, nah sama kayak pacaran aja gitu, ya kan? Sama kayak orang rumah tangga, ya sama seperti itu. Jadi kita berusaha supaya komunikasi kita lancar, terus kita juga bisa saling percaya. Ya, terus ya jadi dari awal saya sudah memutuskan untuk bahwa bukan dari awal sih, dari dulu ya, saya memutuskan untuk percaya kepada mahasiswa saya sendiri ya. Nah nanti misalnya jadi saya tuh nggak bisa ngelihat sebenarnya kalau hasil, misalnya kalian dibuatin sakubungnya, itu saya nggak bisa ngelihat gitu. Saya nggak bisa menilai sejauh itu gitu, nggak bisa memprediksi gitu sejauh itu. Dan itu di mata saya, kalaupun datang sakubungnya itu sebenarnya buatan orang lain, ya itu saya terima aja sebagai hasil dari mahasiswa tersebut. Nggak akan ada kalau saya punya rasa curiga saya sampaikan. Kalau nggak ada ya udah saya terima begitu. Dan enak dong saya mahasiswanya kayak gitu, bisa istilahnya ngakalin gitu ya, ngakalin saya. Tapi ya itu berbalik lagi ke mahasiswanya itu sendiri gitu. Itu jadi ya nilainya segitu gitu. Nilai mahasiswa itu cuman segitu nilainya. Dan bukan masalah di sini doang gitu. Itu nilainya sebagai manusia seperti itu gitu. Apakah seperti itu oke buat dirinya? Nah itu kan pertanyaannya gitu. Jadi itu pola pikir saya. Jadi nggak terlalu musingin yang hal-hal seperti itu ya. Nanti pas UTS siapa tuh pada kumpul gitu ya, bikin bareng-bareng sakubungnya, itu kembali lagi ke kalian masing-masing ya. Oke, terus sekali lagi saya sampaikan bahwa kalau tidak bisa ikut Zoom sama sekali nggak apa-apa, tidak usah memaksakan diri ya. Kalau maksain diri misalnya ya, maksain diri ikut Zoom tapi sebenarnya kalian nggak ada di situ gitu loh, itu lebih mengecewakan sih sebenarnya ya. Jadi mendingan nggak ikut, nanti ikutnya tuh pas misalnya nonton rekamannya aja, udah itu juga sama sebenarnya, kuliah juga. Jadi harus pola pikirnya harus nggak yang biasa ya. Kalau zaman kayak gini susah. Jadi kalau benar-benar nggak bisa ya nggak apa-apa, nanti tinggal lihat rekaman kuliahnya aja di YouTube ya, begitu. Itu sama aja dengan kuliah. Terus kalian jangan lupa absen, itu aja. Terus kalau ada yang kendala tidak bisa absen karena kena cekal, itu sampaikan ke saya, nanti saya bisa absenkan secara manual ya. Terus hari ini menunya ada 3, yaitu pertama feedback terhadap UTS, terus tanggapan terhadap angket ya, terus terakhir penyusunan sakubung selanjutnya. Yang pertama adalah feedback terhadap UTS ya. Sekali lagi kita dengerin azan dulu kalian, di tempat saya azan, kita dengerin azan dulu sebentar.
Ya, baik. Saya lanjutkan ya. Ya. Pertama, ini selanjutnya adalah feedback terhadap UTS ya. Pertama, terima kasih atas usahanya waktu tes ya, sudah baik, tapi masih ada mahasiswa yang kesulitan dalam mengembangkan karangan atau ide penulisan ya, padahal sudah ada waktu sekitar berapa minggu, 2 minggu lebih ya. Dengan waktu yang banyak pun masih ada mahasiswa yang kesulitan dalam mengembangkan karangan atau ide penulisannya ya. Terus masih ada penggunaan tata bahasa atau kosakata yang sebenarnya sulit gitu. Ini juga sudah pernah saya sampaikan, sudah pernah saya tekankan, kalau memang mahasiswanya paham ya dengan kosakata itu, dengan tata bahasa itu nggak masalah. Tapi kalau dia sendiri nggak paham, mahasiswa itu sendiri nggak paham ya, nggak bisa, bahkan nggak bisa baca misalnya, itu yang parah gitu. Itu yang harusnya dihindari ya. Jadi saya berharap ini kedepannya bisa lebih baik lagi. Tentunya saya juga harus mencari tahu gimana caranya supaya ini kinerja kalian bisa lebih baik lagi gitu ya. Jadi bukan saya menuntut kalian, selalu menuntut kalian ya, saya juga sama ya. Menuntut diri saya sendiri harus menemukan cara yang lain. Terus jadi mahasiswa kalian itu kan masih belajar ya. Jadi masih belajar ngomong istilahnya. Jadi sama kayak bayi sebenarnya. Tergantung sama ini sih, tergantung sama jumlah waktu belajarnya ya. Kan kalian macam-macam ya. Ada yang udah lebih lama sebenarnya, ada yang 2 tahun, 3 tahun ya. Sama kayak umur bayi, umur segitulah ya. 2, 3 tahun, 5 tahun, balita ya. Jadi wajar kalau misalnya kalian belum bisa bikin kalimat yang kompleks gitu, yang wow gitu ya bahasa Jepangnya. Sama kayak umur bayi balita kan, balita juga sama, nggak bisa memproduksi, nggak bisa ngomong kayak saya gini gitu. Selamat siang Bapak Ibu gitu, kira-kira bagaimana kabarnya hari ini. Kalau ada balita yang ngomong kayak gitu juga kan kaget kita, nggak wajar kan ya. Jadi kalau misalnya kalian bahasa Jepangnya sederhana, nggak kayak yang di buku-buku pelajaran gitu, itu justru wajar gitu loh ya, justru itulah yang wajar. Jadi kadang ada mahasiswa yang memang sudah belajarnya sudah lebih lama, jadi bisa membuat bahasa Jepang yang lebih kompleks. Itu saya senang melihatnya ya, senang banget, jadi kerjaan saya gampang gitu. Tapi kalau ada misalnya mahasiswa yang intinya masih belajarnya nggak panjangnya, belajarnya masih belum lama, tapi sudah bisa membuat bahasa Jepang yang kompleks dengan kosakata yang rumit gitu ya. Nah itu perlu dipertanyakan gitu, itu gimana prosesnya ya. Kalau prosesnya baik ya, sesuai, memang karena punya pengertian yang lebih terhadap bahasa Jepang, itu nggak apa-apa. Tapi kalau prosesnya udah beda, nggak sesuai itu ya pakai cara yang praktis gitu ya, kayak Google Translate seperti itu. Nah itu yang mengganggu sebenarnya, mengganggu proses penguasaan bahasa Jepang ya si mahasiswa itu sendiri ya, seperti itu. Jadi sebenarnya nggak apa-apa gitu, kalau wajar banget kalau misalnya bahasa kalian, bahasa Jepangnya masih sederhana sekali, itu sama sekali nggak masalah. Justru itu nggak masalah ya. Ya itu tadi, kalau ada balita misalnya udah bisa ngomong macem-macem, udah ngomong yang formal misalnya, hari ini saya akan mempresentasikan sesuatu kepada Bapak dan Ibu. Hari ini sampai dengan detik ini saya selalu minum susu merek Denkau. Sebenarnya saya suka, hanya saja ada sedikit rasa dari susu tersebut, tekstur dari rasa. Nah kalau bayi ngomong kayak gitu kan repot orang tuanya, ya kan? Jadi yang wajar itu sebenarnya kayak gimana sih? Nah itu perlu dilihat lagi dalam usaha, dalam proses belajar bahasa asing ya. Justru ya kalau misalnya
kalian bentuknya udah dewasa nih, bentuknya udah besar, orang orang dewasa, tapi sebenarnya dalam hal pembelajaran proses menguasai bahasa Jepang kalian masih anak kecil gitu. Bahkan saya pun mungkin ya masih istilahnya masih remaja lah misalnya, belum bisa banyak pakai bahasa Jepang yang kompleks gitu misalnya ya. Jadi ya seperti itu kondisinya. Jadi kalau kalian merasa kesulitan, nah ini nanti saya mau bicarakan juga sih ya. Terus jadi silakan gunakan kosakata, tata bahasa yang kalian sudah pahami gitu. Jadi pakai tata bahasa yang sudah pernah dipelajari saja, kan sudah belajar verba banyak kan ya. Belajar verba dasar juga udah cukup ya, saya pikir. Nanti di bagian akhir kita akan coba bikin satu karangan yang tata bahasanya itu yang sederhana gitu ya. Oke, terus kalau alami kesulitan reproduksi, jadi kesulitan menghasilkan bahasa Jepang ya, ada kemungkinan konsep yang ingin disampaikan, konsep yang ada di sini, yang ada di kepala, yang mau disampaikan itu terlalu kompleks gitu. Kita tidak bisa menilai itu kompleks karena itu mungkin ya pemikirannya dalam bentuk bahasa Indonesia. Sementara kita kan native bahasa Indonesia, jadi kelihatannya itu nggak kompleks gitu. Tapi sebenarnya kalau dibongkar, dilihat dari sudut pandang bahasa asing, itu sebenarnya kompleks gitu. Kita nggak menyadari itu ya. Dan ini perlu berlatih gitu untuk menyadari bahwa oh itu tuh sebenarnya kompleks ya gitu loh. Itu perlu latihan memang. Jadi wajar kalau kalian nggak paham bahwa apa yang mau kalian sampaikan itu kompleks gitu. Ya ini pola pikir yang harus diterapkan dulu sebelum belajar lebih jauh gitu. Kalau misalnya pola pikirnya yang penting jadi dulu dah sakubung gitu. Kalau begitu susah. Belajar apa saya juga nggak paham itu nantinya gitu loh. Jadi di sini makanya selalu tekankan kita harus bisa memposisikan kita dalam survival mode dalam bahasa gitu. Dengan bahasa yang kita punya itu kita bisa berbuat apa gitu ya. Jadi saya pun nggak akan protes kalau kalian pakai bahasa yang sederhana gitu. Justru saya lebih senang itu karena ya mencerminkan kondisi kalian gitu. Walaupun nggak semuanya ya. Saya yakin di sini juga sudah ada yang masa belajarnya lama dan memang sudah bisa gitu. Dan itu saya senang lihatnya. Ya. Oke, lanjutkan dulu. Terus terhadap angket ya, tanggapan terhadap angket. Nah, kita lihat hasilnya dulu ya. Saya share-nya saya tutup dulu sebentar. Saya share hasil angketnya ya. Oke, apakah sudah muncul? Udah ya, oke. Jadi ini hasil dari angketnya sudah ada 86 respon ya. Terima kasih sekali ya. Ini ya, ini umur dan lama belajar. Nah, lama belajarnya rata-rata 2 tahun atau kurang ya. Jadi banyak yang, dan di sini sudah ada yang 3 tahun ya, 4 tahun, bahkan ada yang 5 tahun lebih ya. Jadi kalau yang lama sudah punya masa belajar yang panjang itu mungkin sudah bukan balita lagi kalau dilihat dari sudut pandang proses pembelajaran bahasa asing ya. Mungkin sudah bukan balita lagi dan sudah bisa memproduksi kalimat-kalimat yang kompleks gitu ya. Tapi tergantung juga, kadang tergantung bagaimana proses pertumbuhannya itu, walaupun lama ya. Tapi tergantung prosesnya gitu. Makanya saya lebih menekankan ke prosesnya daripada ke hasilnya ya. Karena prosesnya yang penting. Mau lama gimana pun kalau prosesnya nggak bagus, percuma gitu ya. Oke, terus di sini saya nanya, apakah Anda memahami pesan dari pengajar untuk memberdayakan atau menggunakan pengetahuan bahasa Jepang yang sudah Anda miliki untuk menulis sakubung ya? Sebagian besar jawab ya, tapi ada juga yang mungkin ya
ya mungkin saya menangkap pesan itu ya. Kalau misalnya merasa tidak, kayaknya saya nggak nangkap deh, nah coba dikasih tahu ke saya gitu, kasih tahu gimana caranya supaya bisa bisa sampai pesan saya gitu ya. Terus ada juga ini pertanyaan, dalam mengikuti proses perkuliahan apakah Anda memiliki merasakan kebebasan dalam berpendapat mengenai isi teknis perkuliahan? Ya, sebagian besar 90% menjawab ya. Tapi ada 8% yang menjawab mungkin ya. Mungkin ini karena tema sakubungnya itu saya tentukan sudah dua kali. Yang pertama itu kan bebas, yang kedua kali, ketiga kali itu ditentukan oleh saya. Mungkin karena itu mahasiswa yang 8% ini menjawab mungkin ya, punya kebebasan dalam berpendapat. Tapi sebenarnya maksud saya dalam ini ya, berdiskusi gitu maksud saya. Tapi ya nggak apa-apa. Terus dalam mengikuti proses perkuliahan apakah Anda merasakan kebebasan dalam memilih cara menulis sakubung? Ya, 90% ya. Ada juga yang menjawab mungkin dan ada juga yang tidak ini. Mungkin karena saya menganjurkan menulis dengan cara membuat pertanyaan dulu kali ya. Nah, setiap kali saya sampaikan itu saya selalu sampaikan setiap kali saya menyampaikan mengenai metode menulis ya, saya selalu sampaikan bahwa ini sebatas referensi ya. Jadi kalau misalnya kalian punya cara yang lebih baik, itu silakan, nggak apa-apa gitu. Tapi untuk yang UTS kemarin saya mohon maaf, itu saya pengen tahu gitu sebenarnya. Kan saya suruh bikin pertanyaan dulu tuh. Saya pengen tahu kerangka kalian dari situ, kerangka pikirannya gitu ya dalam menyusun. Itu prosesnya kebalik juga nggak apa-apa sebenarnya. Jadi misalnya bikin sakubung dulu, terus bikin pertanyaannya setelah itu nggak apa-apa. Ya, jadi saya tekankan lagi di sini, kita di sini dituntut untuk buat sakubung kan ya. Kita belajar untuk buat sakubung. Di sini saya sebagai fasilitator memberikan fasilitas kepada kalian gimana caranya supaya bisa berpikir dan memproduksi sakubung gitu. Nah, salah satu fasilitasnya adalah metode dengan menggunakan menyusun pertanyaan dulu gitu ya. Ini juga berdasarkan pengalaman saya mengajar sakubung, bukan berarti hanya tiba-tiba dapat ide seperti itu langsung bikin ya, enggak, karena saya sudah mengajar sakubung lama dan saya juga mencari tahu apa nih metode yang pas gitu ya. Dan dari hasil dan setiap semester ya, setiap tahun itu saya melakukan percobaan. Bukan berarti kalian jadi kelinci percobaan ya, tapi kita harus coba. Sebagai fasilitator itu harus mencoba hal yang baru, harus berpikir lagi, harus bingung gitu. Kalau nggak bingung itu dipertanyakan kalau menurut saya. Kalau kalian nanti jadi pengajar terus kalian bingung gimana caranya supaya mahasiswanya ngerti, itu kalian berarti pengajar yang normal gitu kalau menurut saya ya. Kalau pengajar yang nggak bingung, ya pertama nggak peduli, yang kedua memang mungkin udah berpengalaman gitu ya, gitu. Oke. Terus apa kendala terbesar yang Anda alami dalam menulis sakubung bahasa Jepang? Ya paling banyak ini adalah kosakata dan tata bahasa ya. Seperti yang tadi saya bilang, ini pengembangan juga ya. Terus ada banyak yang lain ya. Nanti saya baca lebih rinci lagi yang bagian ini ya. Pada dasarnya kalau memang kalian tidak sulit kosakata sama tata bahasanya, silakan pakai yang kalian tahu dulu saja. Jadi jangan berusaha bikin sesuatu yang di luar jangkauan kalian, itu yang membuat sulit sebenarnya ya. Kalau kemampuan sepeda, kecepatan sepeda, terus mau berharap bisa ngebut kayak NMAX, nah itu kan udah susah kan, nggak match kan, nggak cocok gitu. Media sama alat sama keinginannya udah beda jauh. Jadi makanya ya ngos-ngosan lah, capek lah ya gitu.
Jadi kalau medianya atau alatnya sepeda ya semampunya pakai sepeda, kecepatannya paling berapa, 30 km per jam kan ya. Oke. Terus jadi kadang memang kita harus menahan diri dulu, harus sabar melihat diri kita sendiri yang tidak mampu berekspresi macam-macam dalam bahasa Jepang. Harus sabar melihat kondisi itu gitu loh. Jangan keburu nafsu dulu, ya. Saya nggak tahu sih ini pemikiran saya. Siapa tahu kalian punya pemikiran yang lain mengenai kondisi kalian sendiri ya. Oke, terus dalam menulis Hakubung bahasa Jepang, apakah sebelumnya Anda menulis karangan dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris dulu? Jadi saya maksudnya mau nanya, waktu mikir karangannya, mikir kalimatnya, berpikirnya pakai bahasa Jepang atau bahasa Indonesia atau bahasa Inggris nih gitu. Maksudnya ya. Jadi kalau misalnya kalian bikin bahasa Indonesianya dulu, berpikir dari bahasa Indonesia atau bahasa Inggris dulu, itu berarti ada proses translasi kan, ada proses interpretasi, mengubah ya, ada proses jadi makanya saya khawatirkan adalah mata kuliah ini bukan Sakubung tapi jadi mata kuliah penerjemahan gitu ya. Semoga nggak kayak gitu sih ya. Jadi malah jadi belajar teknik menerjemahkan gitu loh. Saya berharap sih nggak seperti itu. Terus dalam menulis Sakubung bahasa Jepang, apakah Anda menulis karangan langsung dalam bahasa Jepang? Ini juga ada yang ternyata ada yang menjawab ya, itu banyak ya, 52% ya. Mungkin ini yang paling baik ya. Jadi ketika kita berpikir dalam bahasa Jepang, kita tahu batasan-batasannya gitu loh. Jadi nggak akan muncul kalimat yang kompleks gitu. Karena ya kita lihat yang ada aja di sekitar sini. Oh, kita punyanya kayak kemarin saya analogikan kan, kalian di pulau yang tak berpenghuni gitu kan, terus mau bikin rumah gitu kan, kita berpikir dengan kondisi di pulau itu gitu. Ada apa nih di pulau itu, ada material apa yang bisa digunakan untuk mendirikan rumah gitu, dan hasilnya nanti mungkin ya nggak mirip rumah-rumah yang umum gitu, nggak ada temboknya, nggak ada apanya, nggak ada jendelanya ya, tapi mungkin masih punya fungsi-fungsi dasar sebuah rumah gitu ya, walaupun sederhana, bisa berteduh doang misalnya. Nah kalau belajarnya seperti itu ya, itu kedepannya itu jadi apa ya, pembelajar yang istilahnya akan siap dengan kondisi apapun gitu. Jadi kalau misalnya udah di pulau nggak berpenghuni terus mau bikin rumah, kita telepon ke toko material, tolong bawain batu bata, semen, sama ini dong, sama tukangnya sekalian bikinin di sini gitu kan. Kalau seperti itu kita nggak akan bisa bertahan di kondisi yang berubah-berubah nantinya gitu. Nanti susah untuk beradaptasi. Kalau misalnya sudah berpikir pakai bahasa Jepang seadanya, bukan berarti saya minta yang mewah-mewah, enggak. Kalau sudah bisa berpikir dengan apa yang ada di sini, bahasa Jepang, dengan menggunakan bahasa Jepang yang ada, itu nanti bisa melatih kalian untuk memberdayakan yang sudah ada gitu. Pengetahuannya kepake gitu loh, enggak terbengkalai gitu. Kalau sudah kepake itu pasti kan nempel ke badan, menyatu gitu dengan pola pikir kita gitu. Jadi otomatis nanti bisa muncul otomatisasi. Misalnya sekarang kalian mau bilang sesuatu itu mesti kemana-mana dulu misalnya, ya nggak bisa langsung gitu loh. Nah itu karena belum ada proses latihan yang lebih lanjut, karena latihannya jarang, jadi otomatisasinya juga lama munculnya gitu. Kalau kita melatih terus dengan apa yang ada di dalam kepala kita, nanti terjadilah proses otomatisasi itu. Ketika diminta memproduksi kalimat atau baik langsung ataupun tidak, itu
bisa segera memproduksi gitu ya. Jadi saya harap kalian bisa paham pola pikirnya. Terus media aplikasi apa saja yang digunakan, ini kalian banyak pakai kamus online ya, ada juga yang pakai Google Translate ya. Terus apakah Anda menggunakan aplikasi penerjemah seperti Google Translate dalam menulis Akubung? Ya, jawabannya sebagian besar ya. Sekitar 80% ya. Ada juga yang jawab mungkin, ada juga yang tidak. Ya. Untuk yang menjawab ya, sejauh mana menggunakan aplikasi penerjemah ini ya, ada yang sampai 60-80% ya. Ya, ada juga yang 40-60% ya, hampir setengahnya Google Translate ya. Ini sangat disayangkan sebenarnya. Soalnya ya orientasinya ya pokoknya jadi gitulah ya. Tapi ya nggak tahu, ini asumsi saya ya. Kalau saya salah tolong sampaikan, kasih tahu. Dan sudah ada juga yang menuliskan di sini kenapa dia pakai Google Translate ya. Ada yang bilang karena ya kami tata bahasanya terbatas, sensei, terbatas, kosakatanya juga terbatas, jadi makanya pakai Google Translate. Yang bisa saya sampaikan ke mahasiswa yang berpendapat seperti itu, ya coba dilihat lagi apa yang mau disampaikannya itu mungkin ya kompleks gitu loh, mungkin susah. Jadi kalau misalnya mengalami kesulitan tata bahasa dan kosakata, silakan gunakan yang dasar-dasar dulu aja ya, jangan berusaha bikin sesuatu. Misalnya bahasa Indonesianya udah jadi nih, walaupun apa-apa tapi saya tetap tidak menyerah. Nah, walaupun tetap gitu kan, itu kan sulit ya. Kalau kita ngomong bahasa Indonesia ya gampang karena kita native, jadi nggak kelihatan bahwa itu kompleks gitu loh. Misalnya kalimat gini, walaupun mahal tapi saya tetap mau beli barang itu. Kelihatannya kalau dari sudut pandang bahasa Indonesia ya gampang, kita bisa produksi itu dan bisa paham apa sih isinya gitu. Walaupun harganya mahal tapi tetap saya mau beli barang itu. Tapi sebenarnya kan kompleks, ada walaupun, tetap gitu, yang konsep-konsep ini sebenarnya sulit untuk direproduksi dalam bahasa asing lain. Dan itu tidak disadari ketika kita mau mereproduksi itu, kok berhenti di situ gitu loh. Ini apa ya gitu kan. Terus ya karena udah sulit mengembangkan ide juga, jadi ya terpaksa Google Translate gitu kan. Kesulitannya saya paham. Saya juga pembelajar. Saya juga belajar sama kayak kalian dari nol ya. Dari nol sampai sampai sekarang 21 tahun belajar bahasa Jepang. Jadi kalau kalian lihat saya, wah Mbak Hari Sensei udah ini bahasa Jepangnya udah pasti susah lah, belajarnya tuh pasti aneh tuh cara belajarnya. Ya enggak, sama aja. Cuman lama. Lebih lama dari kalian gitu. Jadi kalau kalian ngelihat dosen-dosen kalian sendiri, oh bahasa Jepangnya keren ya, mereka juga, saya juga ada prosesnya sendiri, saya punya proses saya sendiri. Jangan melihat sekarang gitu ya, seperti itu. Terus banyak yang berkomentar juga, terima kasih sudah mau terbuka ya di angket ini ya. Tadi saya sudah sampaikan ada yang kenapa pakai Google Translate ya, karena bumponya ya, karena kosakatanya. Terus ada juga yang ini mempertanyakan mengenai penilaiannya. Ini juga mau saya ngobrolin sih sama kalian ya. Jadi katanya standar nilainya terlalu baik. Ini Zoom-nya udah mau selesai, jadi boleh nggak ini kita lanjutin satu sesi lagi, bentar lagi aja. Saya tutup dulu ya. Oke Pak. Ya, makasih. Saya close dulu ya, terima kasih. Nanti kita sambung di link yang sama. Oke, ya kita mulai lagi.
Ya, oke. Terima kasih ya sudah gabung lagi. Sebentar. Oke. Ya, jadi saya pengen sebenarnya hari ini pengen diskusi mengenai penilaian ini. Katanya ada yang menyampaikan bahwa cara menilainya saya itu terlalu baik ya. Jadi pokoknya asal nulis kok dapat nilai gitu. Ya, jadi saya mau sampaikan dulu dasar pemikirannya kenapa begitu ya, kenapa nilainya gampang gitu ya. Pertama di hasil apa ya, kemarin kan kita udah sempat eh, sebelumnya semester sebelumnya juga setengahnya itu online kan ya. Jadi apa namanya, sudah pernah bikin angket juga saya sebelumnya gitu. Jadi bahwa banyak mahasiswa yang mengalami kayak dosen juga sama sih, punya apa, ngalamin stres gitu ya, banyak banyak tekanan, banyak ntar gimana nih gitu ya. Jadi nah, maksud saya untuk membuat tujuannya ya merendahkan tingkat penilaian itu pertama ya untuk menghindari stres yang berlebihan pertama. Terus yang kedua supaya kan kita di sini semua itu bukan berarti tingkat kemampuan bahasa Jepangnya sama kan. Nah, gimana caranya supaya yang merasa dirinya tertinggal itu masih bisa ada ini gitu loh, masih ada harapan gitu loh. Ada harapan bisa dapat, bisa lulus gitu loh. Itu yang membuat saya merendahkan pola penilaiannya gitu. Jadi tapi yang disampaikan sama temennya di sini benar juga gitu loh. Jadi kalau yang berusaha udah susah payah nulis gitu ya, dapatnya nilainya sama dengan yang karangannya tuh seadanya gitu loh. Ya ini juga jadi bahan pemikiran buat saya sebenarnya. Bukan berarti selama kuliah itu saya udah begini aja dah gitu, enggak. Jadi waktu meriksa UTS juga sama, saya mikirin gitu, ini gimana gitu. Gitu. Jadi ada saya juga sama memikirkan hal yang sama. Jadi berdasarkan masukan dari temannya ya, gimana kalau misalnya range nilainya itu saya turunkan lagi gitu. Kan sekarang paling jelek ya, paling rendah itu 78 sekarang. Kalau memang nanti saya juga pengen dengar pendapat dari kalian ya. Ini hanya masukan dari saya, gimana kalau range-nya itu diperluas lagi gitu. Sekarang kan 78 sampai 85 lah paling top ya, paling. Kadang ada sih kemarin juga yang saya kasih 90 ya. Saya bisa kasih 100 kalau dalam sekali bikin itu sempurna gitu ya, nggak ada bagian-bagian yang perlu saya perbaiki gitu. Itu bisa saya kasih 100 sebenarnya, atau 90 ya. Seperti itu. Jadi sekarang itu 78 sampai 85. Nah, gimana kalau misalnya di range-nya itu diperluas ke belakang gitu. Jadi misalnya saya mau keluarkan sampai minimal berapa ya? 65 gitu gimana? 65. Jadi range-nya itu dari 65 sampai 85 gitu. Kalau 85 misalnya nggak bisa dapat 100, itu tetap saja bisa dapat nilai A sih sebenarnya ya. Jadi kadang saya juga ini loh, kesulitan dengan misalnya ada mahasiswa yang kesulitan nih dengan nggak pede sama bahasa Jepangnya. Nah, yang punya
perasaan seperti itu kadang ya, kalau misalnya gimana ya ngejelasinnya, kadang saya juga bingung. Jadi udah nggak ada harapan gitu loh, udah nggak ada harapan dapat nilai bagus. Jadi banyak mengarah ke solusi yang yang singkat-singkat, yang simple-simple kayak Google Translate gitu. Tapi dengan range nilai yang kemarin yang dari 78 sampai 85 juga ternyata masih ada mahasiswa yang pakai Google Translate ya. Begitu. Jadi saya mau melebarkan range nilainya dari 65 sampai 85. Nah, itu gimana menurut kalian? Kalau misalnya setuju, nanti saya lihatnya ya, pertama lihat tata bahasanya ya, kesesuaian tata bahasa. Ini juga sebenarnya kesulitan melihat ininya secara detail ya. Saya baca contoh karangannya ya, saya baca semua, juga saya baca. Hanya saja untuk kalau misalnya saya kasih komentar detail itu hidup saya habis di situ gitu. Nggak bisa bikin yang lain-lain. Masalahnya sih di situ. Tapi kalaupun nanti range nilainya diperluas, itu nanti saya lihat. Walaupun nggak bisa satu-satu saya komentari ya, sama aja dengan sekarang. Saya lihat tata bahasanya, pengembangan idenya, terus kosakata yang digunakan gitu ya, sama seperti itu. Kira-kira gimana? Silakan. Saya sih nggak masalah sensei untuk diturunin Oke. standar nilainya. Oke, makasih ya. Siapa tuh? Rifki ya? Iya sensei. Adrian atau Rifki? Kiki sensei. Kiki, oke sip. Ya. Makasih Kiki. Silakan yang lain, barangkali ada yang keberatan. Kan misalnya gini, misalnya ada mahasiswa yang aduh saya nggak begitu pede nih sama bahasa Jepang, jadi takut dapat 65 misalnya. Sebenarnya 65 juga masih bisa lulus. 65 itu masih bisa lulus, walaupun nanti nilainya mungkin nggak bisa A ya. Nah paling nggak di setelah UAS itu kalau A semua kan kayaknya itu sebenarnya saya juga ada perang di dalam bergejolak juga di dalam diri saya. Nanti semua A semua, maksudnya dalam kondisi karangan apapun gitu loh, pencapaiannya sama semua gitu loh. Itu juga membingungkan saya, maksudnya bikin saya ini gimana nih gitu. Sebenarnya paling nggak ada variasi lah, maksudnya bukan berarti kalau memang ya nilainya A semua itu saya senang sih sebenarnya, memang begitu gitu loh kondisinya. Tapi misalnya ada gap yang terlalu jauh, ini juga ya sebenarnya nggak adil juga gitu untuk yang benar-benar sudah bisa mengembangkan gitu loh, gitu. Dan untuk yang merasa nggak mampu mengembangkan ide gitu ya, itu juga di perkuliahan saya sudah coba fasilitasi ya, dengan saya kasih tunjukin kan ya cara gimana ngembanginnya gitu. Silakan yang lain. Saya setuju sih sensei untuk nilai diturunin juga jadi 65. Oke. Terima kasih Aldi. Silakan yang lain. Kalau misalnya nggak ada yang bertolak belakang, maksudnya kalau semua setuju ya, maksudnya kalau nggak ada yang bilang saya kurang setuju sensei, saya punya kekhawatiran seperti ini gitu. Nah itu silakan sampaikan. Kalau memang nggak keberatan, nggak usah ngomong juga nggak apa-apa sih. Nah kalau misalnya nggak ada yang suara seperti itu, saya keberatan sensei, nggak ada suara yang seperti itu, saya anggap kalian sudah bisa menerima keputusan tadi ya. Jadi ini bisa diambil sebagai keputusan bersama gitu, boleh? Kalau menurut saya sih, yang penting tuh yang penting sensei bisa ngeliat sih yang mana yang benar-benar ngerjain sendiri,
Translate banget. Mm-mm. Nah, kalau misalnya pakai Google Translate terus, baru bisa nilainya dikurangin. Oke. Sebenarnya nggak begitu sulit sih ya menilai apa Google Translate karena saya juga pakai. Pakai jadi karena sering pakai, saya tahu sifat-sifatnya si Google Translate ini gitu loh. Saya juga pakai. Maksudnya dalam pekerjaan saya tuh saya dituntut harus memproduksi bahasa Jepang atau bahasa Indonesia dari bahasa Jepang ya dengan cepat. Jadi memang saya sering pakai dan saya melakukan penyesuaian tapi setelah itu. Jadi nggak sepenuhnya pakai Google Translate ya. Maksudnya hasilnya itu saya sesuaikan lagi. Jadi sebenarnya untuk mengidentifikasi ini Google Translate atau bukan itu nggak terlalu sulit untuk saya sebenarnya. Gitu. Jadi kalau memang nggak ada yang keberatan, ini saya mau ambil keputusan seperti itu. Gimana? Yang lain silakan. Sebenarnya saya nggak melarang, soalnya saya juga pakai gitu. Silakan. Saya setuju sensei. Oke, makasih Ibnu. Ya kak. Oke. Ya jadi sebenarnya saya juga susah ya, maksudnya susahnya itu karena kita kan nggak pernah ketemu gitu loh, maksudnya ketemu terus kalau ketemu kan nantunaku apa sih bisa ngerti gitu loh levelnya kayak gimana, sejauh mana bahasa Jepangnya gitu ya. Kadang kalau dari kayak gini kita juga susah ini sih perlu proses pemastian lagi gitu. Oke ya, jadi range nilainya mulai dari tugas yang akan ditugaskan nanti selanjutnya itu range-nya diperluas ya. Jadi dari 65 paling rendah itu 65, terus paling tinggi itu 85 begitu. Tapi kalau yang tertinggi itu saya nggak menutup kemungkinan bisa lebih dari itu karena saya juga ngelihat apa hasilnya gitu ya. Seperti itu. Ya. Oke ya, kalau tidak ada lagi yang mau berkomentar silakan. Oke, tidak ada ya, saya tutup dulu ininya. Nah, selanjutnya ini saya mau membicarakan mengenai tugas Sakubung selanjutnya. Nah, untuk kali ini saya pengen kalian yang menentukan temanya. Temanya kira-kira apa nih? Silakan yang minatnya dengan tema apa? Silakan dibicarakan di sini ya. Kita susun bersama temanya apa. Silakan, ada yang mau ngasih usulan? Tentang diri sendiri, kayak Jiko Shokai gitu ya? Ya, watashi no soto gitu juga. Oke. Ada lagi yang lain? Teman, watashi no tomodachi gitu ya. Salah. Oke, terus ada lagi? Hobi sensei. Hobi. Boleh. Shumi. Oke, terus ada lagi? Silakan. Oke ya. Sekarang kita gimana nih? Voting aja ya. Voting. Silakan di chat aja, ditulis pilihannya apa dari 3 ini. Di chat aja, pilih diri sendiri, teman atau hobi ya. Teman saya gitu ya. Di chat pribadi ke Iya, sensei. di chat ke grup yang di sini di Zoom. Oh, di chat. Iya, di sini sebentar. Saya chat duluan dah.
Mana tuh? Ya, situ. Jadi nanti saya tulis saya hitung yang paling banyak ya. Go go go. Teman saya 1, diri sendiri 1. Hobi, hobi, hobi. Teman saya, diri sendiri. Hobi teman saya. Hobi teman saya. Hobi teman saya aja gimana? Hobi teman saya. Hobi diri sendiri. Boleh itu sensei. Iya. Tapi repot ya sensei nanya. Iya Iya sih. Kalian aja perkenalan soal teman-teman sama hobi teman. Nah, mantap. Semuain ya, semuain. Oke. Coba ditulis dulu. Iya. Silakan, ada lagi. Sudah semua nih. Sudah semua ya. Oh, ada tuh. Ya. Oke. Hobi banyak nih kayaknya. Ya, ada lagi. Saya hitung ya. Satu, dua, sorry. Dua. Teman saya 1, 2. Bentar. Oke. 1, 2, 3, 4. Kayaknya hobi nih paling banyak nih. Sebentar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 hobi. Ini perhitungannya begini. Ya, jadi berdasarkan voting hari ini, jadi hobi yang paling banyak ya. Hobi watashi no shumi gitu ya. Nah, oke. Jadi kita sudah menentukan temanya untuk penulisan Sakubung minggu depan ya, sampai minggu depan temanya adalah hobi. Nah, sekarang kira-kira tata bahasanya yang dibutuhkan apa nih? Tata bahasanya yang dibutuhkan, kira-kira kalian ada kesulitan mengekspresikan apa? Misalnya sekarang sambil dibayangin deh. Nah, pertama misalnya kalau mau menyampaikan hobi saya adalah gini ya, itu kan gini, watashi no shumi wa. Nah, kan kalau shumi itu apa ya, sama dengan yume juga ya, watashi no yume gitu. Nah, itu akhirnya itu harus si shumi itu harus berupa kata benda gitu loh. Jadi misalnya watashi no shumi wa, misalnya jitensha, naik sepeda ya. Jadi naik sepeda itu harus dirubah ke bentuk menjadi kata benda ya. Jitensha ni noru koto ya. Dengan koto ini dirubah ke bentuk dengan koto ini atau dengan no ya. Noru no des. Aneh deh, pakai koto aja. Ya, jadi dengan jadi ini pola dasarnya begini ya.
Kecuali kalau yang hobinya ini itu sudah berupa kata benda, misalnya berenang ya. Berenang itu kan ada yang ada oyogu, ada juga suiei kan ya. Jadi bisa watashi no shumi wa suiei desu misalnya. Begitu bisa. Nah, kalau pakai yang oyogu juga bisa, tapi harus dirubah ke bentuk jadi kata benda. Jadi watashi no shumi wa oyogu koto desu begitu ya. Ini yang pertama yang perlu diperhatikan ya. Terus yang lain apa kira-kira? Yang kalian kayaknya sulit mengekspresikan itu gitu. Silakan. Ada mungkin bahasa Jepangnya nggak paham ya, silakan. Eh, Gimana ya? Jadi gini, saya nggak punya hobi yang tetap gitu, Sensei. Oh, hobinya banyak gitu kan? Ganti-ganti musiman, Sensei. Musiman. Bilang aja hobinya banyak. Gila ya, lagi. Shumi ga takusang arimasu gitu aja. Gampang. Oke, Sensei. Ya. Atau misalnya berganti gitu ya. Berganti itu kan kawarimas ya misalnya. Hobi saya berganti berdasarkan apanya, musim misalnya. Musim itu tapi apa itu? Oh, misalnya berdasarkan tren gitu ya, berdasarkan tren. Tren itu Saya sih berdasarkan mood, Sensei. berdasarkan mood. Oke. Ya, mood bahasa Jepangnya apa ya? Mudo. Ya, berdasarkan mood bisa berubah-berubah gitu ya. Kibung. Nah, itu bisa tuh kibung niyote kawarimasu misalnya, bisa seperti itu ya. Watashi no shumi wa, tapi sebenarnya bisa dibilang hobinya, berarti bisa dibilang hobinya banyak juga sih. Hobinya banyak. Nah, itu berubah. Hobinya all-rounder. Hobinya banyak. Nah, itu hobinya berubah berdasarkan moodnya gitu. Kibung niyote kawarimasu gitu misalnya. Bisa juga seperti itu. Ya. Oke, Sensei. Oke. Terima kasih, Sensei. Ya, sama-sama. Ada lagi yang lain, silakan. Hobi saya manjat gunung, Sensei. Bahasa Jepangnya apa? Nah, misalnya ada yang nggak paham gitu ya. Silakan. Ada lagi? Ya, hobi itu misalnya hobi baca kan ada dokusho ya, terus ada baca novel misalnya shousetsu o yomu koto desu. Apalagi? Ini ada yang chat nih. Mendaki gunung bahasa Jepangnya, Sensei, apa mendaki gunung? Ada yang tahu? Yamani. Noboru. Ya, yamani noboru. Jadi watashi no shumi wa yamani noboru koto desu gitu kan. Ya, ada lagi, silakan. Terus apa lagi? Misalnya misalnya ya, mau bilang saya menghabiskan waktu 1 hari itu dengan mendaki gunung misalnya, atau seharian saya naik sepeda, menghabiskan waktu naik sepeda, itu bisa pakai kata subosu ya. Ichinichi misalnya ichinichi ni ya, misalnya ichinichi o misalnya apa ya, Jitensha ni ichinichi jitensha ni notte 毎日
misalnya gimana? Roku jikang atau 6 jam ya. Mainichi roku jikang. Jangan. Jangan dah, ribet. Nanti malah bikin bingung. Atau ya bisa mulai dari bikin pertanyaan juga ya. Anata no shumi wa nan desu ka gitu kan. Tinggal dijawab aja, watashi no shumi wa nani nani surukoto desu gitu ya. Terus kapan mulainya gitu kan? Sore wa itsukara hajimemashita ka gitu ya. Terus kenapa doshite sore ni kyomi o motte imasu ka misalnya. Doshite sono shumi ga suki ni narimashita ka misalnya ya. Ini nanti pertanyaannya saya bikinin supaya kalian lebih mudah ya. Terus pertanyaannya banyak sih, bisa ya. Misalnya isho ni sore o yaru tomodachi wa imasu ka misalnya. Ada temennya nggak yang ngelakuin hobi yang sama misalnya ya. Isho ni yaru tomodachi wa imasen sabishi desu misalnya. Kayak gitu ya. Terus sore wa itsu doko de yarimasu ka? Kapan biasanya kalian melakukan hobi itu misalnya? Misalnya 1 tahun sekali. Ichinen ni ikai yama ni noborimasu misalnya. Doko no yama desu ka gitu kan? Merapi yama desu misalnya, Merapi sang desu gitu kan. Kayak gitu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan. Kalau misalnya nggak ada, ini waktunya juga udah habis ya. Jadi nanti mengenai hobi ini saya coba susunkan pertanyaannya ya. Terus nanti saya munculkan di Google Translate, di Google Classroom. Ya, ada yang mau ditanyakan dulu sampai sini? Sensei, Ya, silakan. kan nanti Sensei ngirimin pertanyaan-pertanyaan dari Sensei. Kalau misalnya saya nggak ngikutin atau nggak sama gitu, Nggak apa-apa. misalnya saya punya pertanyaan sendiri, Iya, boleh. Itu hanya sebagai referensi aja. Oke. Ya, oke. Jadi saya memberikan fasilitas, tapi fasilitas itu kan belum tentu cocok kan ya sama kalian. Jadi silakan kalau sudah punya fasilitas sendiri, silakan, nggak apa-apa. Bukan harus gitu, bukan ya. Ada lagi yang mau bertanya, silakan. Tidak ada ya. Baik, kalau tidak ada, sekali lagi terima kasih hari ini sudah ngobrol ya tentang UTS, tentang penilaian juga, terus tentang susunan untuk penyusunan tugas selanjutnya. Nanti rincian untuk tugasnya saya sampaikan lewat Google Classroom ya. Nanti silakan dicek. Terus jangan lupa setelah ini absen di portal. Nanti saya bukakan aksesnya ya. Itu saja dari saya hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Ya, terima kasih. Ya, hai. Hai. Terima kasih. Assalamualaikum.